Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahrun azimun mubarak fihi lailatun khairum min alfi syahr unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tarawih yang dirahmati Allah. Pertama dan utama, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah dengan berkat rahmat serta nikmat yang diamanahkan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah tarawih pada malam ini. Salawat beriringan salam marilah sama-sama kita ucapkan buat arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat dari kekafiran kepada Islam sebagaimana yang telah kita nikmati. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tarawih yang dirahmati Allah. Ayat di awal tausiah kita malam ini diambil pada surat Al-Baqarah ayat 183. Allah memanggil hambanya untuk berpuasa Ramadan, khusus yang beriman saja. Yang harus kita ingat, Allah memanggil hambanya untuk melakukan puasa Ramadan, khusus yang telah beriman. Ini kita tidak perlu heran Bapak dan Ibu, walaupun di siang Ramadan kelihatan oleh kita orangnya sehat, tenaganya kuat, tapi dia berbuka di siang Ramadan. Itu kita kembali kepada ayat. Kenapa mereka tidak berpuasa sedang mereka sehat, kuat? Karena mereka tidak termasuk yang dipanggil Allah. Kenapa? Karena mereka belum beriman. Itu di mana saja banyak Bapak dan Ibu. Banyak orang yang kufur nikmat. Dia panen padi di bulan Ramadan, dikasih nikmat oleh Allah, tapi mereka kufur nikmat. Menyabik padi talo, manongkang talo, mangkuk padi talo, tapi berpuasa tidak. Kenapa? Karena belum beriman.
dan mereka tidak terpanggil oleh Allah untuk berpuasa Ramadan. Akhir dari puasa itu la'allakum tattaqun. Allah meningkatkan iman orang yang berpuasa di bulan Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Didapat kita ambil hikmahnya Bapak dan Ibu. Nan kita lai puasa Ramadan, malam lai bertarawih. Apakah kita sudah bertakwa? Ini yang perlu kita ingat. Jadikan pelajaran. Dan takwa itu adalah nilai yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi tanda-tanda orang yang bertakwa itu Bapak dan Ibu ada 4 sesuai dengan huruf taqwa. Takwa itu diambil dari 4 huruf hijaiyah. Ta, qaf, waw, iya. Ta itu apa? Dijabarkan dengan tawadu'un. Orang yang bersifat rendah hati. Man tawada'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang bersikap rendah hati, kata Nabi, Allah akan meninggikan darjatnya, dan siapa yang sombong, Allah akan rendahkan darjatnya. Jadi dengan berkat puasa Ramadan yang pertama akan bersifat rendah hati, akan menghilangkan sifat sombong dan takbur. Contoh, orang kaya di bulan Ramadan yang dikasih nikmat harta yang berlebihan oleh Allah, apa saja yang akan dibelinya sanggup. Tapi dia tidak bisa memanfaatkan makan dan minum di siang hari Ramadan. Itu adalah 1 bulan dalam setahun. Orang kaya diuji oleh Allah untuk terlambat makan dan minum 1 bulan dalam setahun, yaitunya di bulan Ramadan. Apa hasilnya untuk orang kaya itu Bapak dan Ibu? Dia akan mudah membantu dan memberi nafkah kepada orang miskin dan orang yang berkekurangan. Kenapa? Ya Allah, saya Engkau uji di bulan Ramadan, terlambat makan dan minum memang berat bagi saya. Dan orang kaya itu hendaklah bisa memikirkan orang yang miskin. Diambil lai sebulan, setahun lai berat, apalagi orang miskin sekian bulan, sekian tahun terlambat makan. Jadi orang kaya itu akan bersifat berkemurahan. Jadi kita ini Bapak dan Ibu ibarat kun kal yadaini wala takun kal ainaini wal usunaini. Kata Nabi, hiduplah kamu ibarat 2 tangan. Jangan kamu hidup ibarat 2 mata dan telinga. Bagaimana 2 mata dan 2 telinga? Kalau mata yang kanan sakit, yang kiri tidak mau mengobat.
pula kalau yang kiri sakit, yang kanan juga sekadar melihat. Anjan surpu itu awak berkeluarga adanya. Yang paling berat ibarat talingo. Badu sana, seayah, seibu, salamu idui, nak pernah bertemu satu kali juga. Ini maka dianjurkan oleh Nabi bersifat dua tangan, saling tolong menolong. Kalau gatal yang kanan, yang kiri datang menggarut tanpa diundang. Gatal yang kiri, yang kanan datang menggarut tanpa diundang. Itu adalah contoh orang kaya dengan orang miskin. Kalau bapak dan ibu seorang petani, sanggup bapak ibu memegang cangkul sebelah tangan? Tidak sanggup. Tapasu dua belah tangan, mencangkul dua belah tangan, batanam dua belah tangan, basiang dua belah tangan, mengambil buahnya dua belah tangan, memasukkan ke dalam karung dua belah tangan, menimbang dua belah tangan, membawa ke pasar berdua belah tangan, menerima piti sebelah tangan. Tapi nan tangan kanan ko tahu piti nan diterimonya ko adalah pertolongan yang kiri. Dibawalah nan kiri metong. Sudah dihitung, pailah ke toko jam di Bali jam cie. Bara jam 4 300.000, 200 lah, 250 anda kurang dibayar di tangan kanan. Walaupun tangan kanan yang membeli, yang menerima, tapi tangan kanan tidak mau memegang, langsung diberikan kepada yang kiri. Oi tangan kiri, ambillah ko hasil dari keraju kita berdua. Abantu itu orang kaya, orang miskin anda. Jadi orang kaya kalau tidak dibantu oleh orang miskin tidak bisa hidup. Juga sebaliknya. Ibarat tolong menolong. Jadi orang kaya diuji oleh Allah terlambat makan dan minum sebulan dalam setahun. Ba'a supaya orang kaya kunjan bakhil. Nanti di akhirat bapak dan ibu, 1000 orang haji yang dilakukan perhisapannya. Di antara yang 1000 itu bapak dan ibu, 999 ahli neraka, yang satu ahli surga. Dia datang menghadap kepada Allah, ya Rabb, aina salati wa siyami wal haji wal umrati. Ya Allah, ya Tuhanku, di mana ibadah salatku, puasaku, haji dan umrahku waktu semasa hidup? Kenapa aku masuk ke dalam neraka hari ini? Allah jawab, kamu memang di dunia taat salat, rajin puasa, haji berulang kali dan umrah, tapi kamu tidak mau membantu tetanggamu, setengah hari tidak makan, engkau biarkan saja. Na'udzubillah min dzalik. Coba yang berapa? Barabana banyak ibadah, tapi kalau kita bakhil, tidak mau membantu dan menolong orang di samping kita, itu termasuk ahli neraka. Sedangkan yang masuk surga tadi tidak pernah kakinya menginjak tanah suci Makkah. Kerjanya simer sepatu, lalu setiap hari, setiap pulang dari pasar,
dimasukkan ke dalam celengan niat untuk haji. Begitu cukup untuk haji, dia menolak. Ya Pak, saya belum tahun ini berangkat. Kenapa? Karena tetangga saya masih butuh bantuan saya. Biarlah tahun depan saya. Tapi tidak menemui karena ajalnya datang. Walaupun dia tidak pernah menginjakkan kakinya di tanah suci, tapi kenapa mereka mendapat haji mabrur? Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena niatnya untuk haji, hasilnya menurut apa yang dia niatkan. Kalau dia masih mau tolong menolong antara orang kaya dengan orang miskin, inilah yang rahmatan. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua orang takwa itu qanaatun. Apa itu qanaat? Merasa cukup dalam hidup. Nah, ini yang akan menyenangkan kita. Bukan kita berdoa kepada Allah minta kaya, minta banyak harta, tidak. Wajburni. 8 doa kita waktu duduk pertama dalam salat, satu-satunya termasuk wajburni. Ya Allah, cukupkanlah kekuranganku. Kalau orang kaya masih ada yang berhutang, orang yang banyak harta masih ada yang punya hutang. Tapi kalau cukup, pasti tidak punya hutang. Ini kunci. Kenapa? Karena qanaah, merasa cukup dalam kehidupan. Inilah yang Ramadan. Walaupun 2 kali makan, sahur dan berbuka, termasuk terasa cukup. Ini kunci. Pernah Nabi mengatakan, iyyakum wad-daina, jauhilah oleh kamu berhutang. Fa innahu hammun bil laili wa madalatun bin nahar. Kenapa ya Rasul dijauhi berhutang? Karena hutang itu akan menyusahkan di malam hari dan akan menghina di siang hari. Bahkan menyusahkan. Contohnya besok akan ada orang menjemput hutang. Malam ini kita belum punya uang, akan timbul gelisah. Ku adu bana pambai malam ini, bari suatu timbul orang datang menjemput, kita dihina oleh tetangga. Masih hutang di siang itu, itu orang bang masih keluar dari rumahnya tadi. Masya Allah. Maka Nabi menyuruh kita untuk menjauh hutang, karena apabila kita lama meninggal sebelum disolatkan, apa kata seorang keluarganya? Indah dapat segala pagi rotan di malam dan di pagu, indah dapat berkanda hati karena Allah nama laku. Lasingke umumannya seorang keluarga kami, nama itu usia sekian, bakal turang capek mulut tak terjampekan, capek tangan terjambawan, capek kaki telangkakan, yang akan memberati di kampung akhirat. Tolong beri maaf. Keturangnya hadir sama-sama. Katanya nilai mama itu balik. Sekiranya ada yang tidak dapat dimaafkan, utang pitin nama bilang, utang padi nama kantang, dapat diselesaikan dengan kami ahli waris di kemudian hari. Kira-kira kita punya utang, ada mana keluarga nanti kena ada pembayarnya, kira-kira. Ini kuncinya. Tolong jauhi berutang kok dapat. Nah ini yang penting, qanaah, merasa cukup dalam hidup. Bukan harta yang banyak yang kita minta kepada Allah, bukan niat kaya kepada Allah, tidak. Qanaah, merasa cukup. Dan
Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat jemaat yang dirahmati Allah, huruf yang ketiga waw. War'an fima qalla aw kathura minal harami masyubah. Apa itu nilai takwa yang ketiga? Hendaklah kita terpelihara sedikit atau banyaknya dari yang haram dan syubhat. Ini puasa itu jangan kita menganggap menahan lapar dan haus saja, tidak. Semuanya ditahan. Tahanlah langkah kaki ke tempat maksiat, tahan tangan dari perbuatan maksiat, tahanlah lidah dari kata-kata yang tidak baik. Tolong tutup mata dari pandangan yang haram, tolong tutup telinga dari pendengaran yang tidak diridai Allah. Ini kunci. Jangan menyangku awak puas cukup saja sekadar indah makan, indah minum, tapi di siang hari awak bergunciang yo, berutuh yo, menceritakan orang yo, bampu yo, berjudi yo, beli nomor yo. Apa tidak masuk nilai takwa? Percaya tak apa-apa. Jangan kita menyangka puasa itu tidak makan, tidak minum saja. Yang dipuasakan seluruh anggota kita. Tolong benteng dari perbuatan maksiat. Bapak dan Ibu, jamaah yang dirahmati Allah, yang terakhir ia al-yaqinu, yakin. Aku tandanya Ramadan itu membawa keyakinan. Bapak dan Ibu yang hadir sekarang, kita ada pengurus masjid untuk menyampaikan tahiyat, untuk menyuruh awak datang, tidak ada orang. Baik masjid, baik surau, baik musala, selama di bulan Ramadan tanpa diundang, kita tetap datang. Ini tanda Ramadan membawa kita yakin beribadah. Kenapa yakin beribadah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita manusia hanya untuk beribadah. Kerja kantor silahkan, tapi jangan sampai kerja kantor itu melalaikan kita dari salat. Selaku kita pedagang silahkan, tapi jangan sampai dagangan itu melalaikan kita salat. Jadi petani kita silakan buka sawah, buka ladang, di saat azan berkumandang tangguhkan dulu, utamakan salat. Kenapa? Karena kita dalam hidup ini tujuan Allah untuk beribadah. Bangku itu apa ini? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buaya sampai ke liang lahat. Bagaimana ya Rasul? Kami disuruh menuntut ilmu dari buaya sampai ke liang lahat. Tolong lihat bayi yang baru lahir. Apa yang dibawanya yang bersifat dunia? Tidak ada. Bayi yang baru lahir tidak ada bawa uang, tidak ada bawa harta, tidak ada bawa perhiasan. Dan bayi tujuh jadikan pelajaran sampai ke liang lahat. Apa yang dibawa orang yang telah meninggal yang bersifat dunia? Tidak ada. Yang kita bawa adalah salat kita, puasa kita, infak dan sedekah kita. Itu naga masuk ke dalam kubur samu Jawa. Itu yang akan menerangi kubur kita, yang akan melapangkan tempat kita. Lain namun yang bersifat dunia akan tinggal di dunia. Rumah mewah akan tinggal di dunia. Kendaraan mewah akan tinggal di dunia. Anak istri akan tinggal di dunia. Perhiasan akan tinggal di dunia. Sedangkan semuanya itu ada yang bisa melalaikan kita dari beribadah. Jadi takwa itu adalah
orang yang mudah memberi orang-orang yang berkekurangan. Yang kedua, orang-orang yang merasa cukup di dalam hidup. Yang ketiga, orang yang memelihara seluruh anggotanya dari perbuatan maksiat. Yang keempat, orang yang yakin dalam hidup ini bahwa untuk beribadah kepada Allah boleh mengurus urusan dunia, tapi jangan sampai terlambat beribadah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum